kesempatan ini dalam kegiatan hari ini kita agendanya yaitu literasi hukum. Literasi hukum seri reformasi Polri dengan tema jejak kasus kematian Pilkada Sericu. Nah, itu tema yang akan kita bahas. Nah, tadi di awal sudah disampaikan oleh tim kita, Mas Ulul Azmi dan juga Ketua PBH, kaitannya dengan rangkaian atau tahapan kasus-kasus yang memang ini terjadi kejanggalan. Nah, kemudian juga sudah disampaikan terkait dengan proses hukum. Nah, yang saya garis bawahi poin-poin tadi adalah yang pertama, dari rangkaian tadi kan sudah dilakukan penyelidikan. Nah, di penyelidikan itu fakta-fakta yang disampaikan oleh Mas Azmi tadi itu ada rangkaian penyelidikannya. Kemudian ini sudah naik ke tahap penyidikan ya, sudah naik ke tahap penyidikan, artinya kalau tahap penyelidikan itu kan mencari ini peristiwa pidana atau tidak. Nah, kalau penyidikan itu mencari pelaku. Nah, sekarang ini tantangannya adalah di tahap penyidikan belum menemukan pelaku. Memang kita sudah baca SP2HP kepolisian memang sulit, sudah diperiksa 40 orang ya. Nah, logikanya memang ketika fakta-fakta ini tidak dihamparkan secara benar, maka memang sulit untuk menemukan pelaku. Artinya apa? Ada indikasi memang yang disampaikan oleh Mas Azmi tadi itu ada kejanggalan. Susah diungkap memang ketika fakta-fakta memang misalnya ya dugaan itu kuat bahwa ini terkena gas air mata. Jadi mau dicari pelakunya itu memang susah karena fakta ini disembunyikan gitu. Nah, artinya ini miris sebenarnya. Ini yang kemudian menggerakkan kita semua di PBH LPW NTB dan teman-teman sekalian untuk sama-sama merespon kasus ini. Kasus ini terjadi kejanggalan. Nah, sehingga catatan saya kaitannya dengan hal itu dalam pendekatan criminal justice system dan juga dalam pendekatan hukum pidana. Kepolisian ini kan sebenarnya bagian dari criminal justice system ya. Jadi polisi ini kan wajah pertama yang kita saksikan ketika ada proses hukum gitu. Nah, dalam pendekatan polisi itu memang di Indonesia itu memang menggunakan lebih pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif inilah yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu ada proses autopsi. Tadi ada kejanggalan. Misalnya autopsi tadi tidak transparan. Nah, ini kan artinya secara normatif dalam pendekatan normatif pun polisi itu tidak melaksanakan kewajibannya gitu. Nah, pendekatan yang lain itu polisi kan harusnya dia dalam pendekatan administratif. Nah, pendekatan administratif ini kaitannya dengan proses-proses ya terkait dengan penyidikan itu ya. Saya pikir ini dalam aspek normatif bisa saja dipenuhi ya. Polisi juga saya pikir kooperatif untuk melaporkan ke kita kaitannya dengan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan penyidikan. Nah, dalam pendekatan yang ketiga, polisi ini pendekatan social defense atau pendekatan sosial. Nah, polisi ini kan memang penuh dengan nuansa misterius gitu, kepolisian ini. Nah, catatan-catatan kita di PBH LPW NTB, beberapa kasus kita memang polisi ini dia seringkali berakrobat, sehingga dia ada nuansa-nuansa misterius dalam itu. Nah, dari catatan itu kemudian kaitannya dengan tema yang kita bahas, makanya kemudian seri reformasi polisi. Nah, rekomendasinya adalah ini kita harus kawal dalam proses hukum ini, tentu ya. Kawalnya itu karena gini, ada ketidakseimbangan ya, fakta yang digali oleh polisi dan fakta sebenarnya. Nah, itu kan persoalannya kan begitu. Jadi ada dasen dasolennya kan tidak sesuai ini. Sehingga apa upaya kita, apa peran kita gitu. Upayanya apa? Nah, kita ini kan perlu mendorong nih, perlu mengadvokasi ini. Mengadvokasi tentu cara pandangnya adalah kasus tadi itu. Kita mendorong polisi ini harus melakukan
ketentuan norma dan juga di satu sisi kita mendorong reformasi kepolisian gitu. Reformasi dalam artian baik itu dalam segi implementasi penerapan dalam kasus ini maupun ya untuk kasus-kasus lain yang lain gitu. Karena apa teman-teman sekalian? Kasus ini adalah potret. Kita memang menyaksikan gerak-gerik dari kepolisian, gerak-gerik ini kan yang memang kita tidak cukup mampu untuk menyampaikan itu secara pantas ke publik. Karena apa? Kita tahu memang ada keanehan-keanehan, tapi kita juga ada keraguan kita untuk menyampaikan fakta, sehingga itu larinya bisa ke penghinaan ataupun pencemaran nama baik kepolisian. Sehingga dengan PBH LPW ini kita adalah suara dari masyarakat. Jadi teman-teman, karena rekomendasi dari kegiatan ini adalah kita dorong kepolisian untuk menjalankan perannya, dorong dengan cara apapun. Pertama kita akan buat surat terbuka untuk kepolisian, nanti ditujukan untuk Kapolri, kita buat petisi. Nah dari catatan tadi itu mungkin yang bisa kita lakukan ya. Yang ketiga, karena teman-teman di Ambalawi maupun teman-teman Mataram ingin mendorong ini dengan cara gerakan di lapangan atau aksi demonstran, teman-teman itu ya saya persilakan ya, karena proses ini tersumbat. Ini teman-teman bisa lakukan itu, karena sebelumnya kan ada permintaan ke saya, sehingga dari catatan-catatan tadi kita analisis kalau memang polisi tidak bisa menjalankan perannya, ya kita dorong bagaimana peran itu bisa dilakukan. Nah itu ya kalau rekomendasinya. Kemudian yang selanjutnya rekomendasinya untuk secara umum kepolisian kita memang harus ada reformasi besar-besaran ya. Polisi memang kalau yang sering saya sampaikan, kita memiliki memori kolektif yang buruk tentang kepolisian gitu. Cara-cara misalnya kalau ada anak menangis, ayo saya kasih tahu polisi. Jadi polisi itu adalah potret dari penindasan atau kekejaman gitu. Jadi seolah-olah adanya polisi itu meneror ketakutan gitu. Nah sehingga dengan cara ini juga kita ingin menyampaikan ke publik, kita memiliki spirit semangat yang baik untuk sama-sama memperbaiki kepolisian gitu. Bukan kita melawan institusinya, tapi ini adalah bentuk kecintaan kita terhadap institusi kepolisian. Kita mau dia benar, kita mau dia sesuai aturan, kita mau dia menjalankan fungsi administratif, kita mau dia menjalankan fungsi sosial atau social defense ya. Nah, sehingga reformasi kepolisian yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu bisa dilaksanakan ya. Entah nanti kalau kita lihat di Belanda misalnya ataupun di negara-negara lain, misalnya di Belanda di bawah kementerian, ataupun itu atau di badan sendiri misalnya perpisahan. Ada yang ataupun misalnya mengurus SIM itu harus pihak ketiga. Karena memang polisi ini tidak sanggup, terlalu banyak bebannya, sehingga ngurusi SIM ini pihak serahkan pihak swasta. Karena apa? Cukup dia fokus di reskrim sama Polantas. Soal buat SKCK, buat SIM itu serahkan ke lembaga lain gitu. Nah, misalnya bisa juga polanya, modelnya yang kita bisa bangun nanti, apakah bisa kepolisian itu dibawa ke pemerintah daerah? Itu diskursusnya kalau kita mau ngomong soal reformasi kepolisian itu. Jadi saya pikir kita harus berpikir lompatannya yang harus besar ketika kita berbicara reformasi kepolisian. Kasus ini adalah cara jalan kita atau cara pikir kita untuk membuka pintu, mendorong kepolisian ini memang agar baik. Karena kita tahu semua, teman-teman hari ini mungkin Muardin korbannya, besok-besok mungkin bisa keluarga kita, bisa kita sendiri. Sehingga kita memang harus punya semangat itu gitu. Ya, LPW memang anti kompromi, perlu kita dorong itu. Kita mau polisi ini benar ya. Kita bukan memusuhi polisi ya catatannya, karena saya juga harus tegaskan itu. Kita mau polisi ini reformasinya ya secara total gitu ya. Nanti gerakan-gerakan teman-teman nanti untuk aksi, saya pikir itu bisa dilaksanakan ya, dan nanti kita buat koalisi teman-teman yang lain untuk dibantu ini
saudara kita ya, anaknya ini kan selalu tanya ke kita gitu. Nah, sehingga kita dorong sebuah surat terbuka biar dibuka ke publik fakta yang sesungguhnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.